Syifa Nelto Rahma dengan NPM 1062587 kelas 1 TRPLC. Hari ini aku mau praktek CPUOS dengan beberapa soal nih teman-teman. Jadi di sini udah disajikan 12 soal mengenai praktek CPUOS. Di sini tertera ya, tertampil soalnya, ada soalnya apa aja. Dan di sini saya sudah translatekan lebih mempermudah kita semua teman-teman. Nah, kita akan langsung aja ke soal-soalnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan versi yang sudah ditranslatekan ya. Nomor 1, pada lampiran cari struktur yang digunakan untuk menyimpan 1 bytes data pada suatu lokasi memori. Nah, jadi cari strukturnya ini maksudnya kita memakai fungsi apa di CPUOS nanti untuk menyimpan 1 data bytes dalam suatu lokasi memori gitu ya teman-teman. Nah, kita akan langsung aja ke prakteknya di sini. Oke, sekarang kita sudah ada di tampilan utama CPUOS-nya. Nah, tadi soal nomor 1 itu adalah mencari instruksi yang digunakan untuk menyimpan 1 bytes data pada suatu lokasi memori. Nah, instruksi untuk menyimpan 1 bytes data itu menggunakan appendix atau sintak STB atau store bytes. Nah, itu kira-kira implementasinya gimana? Nah, kita lanjut dulu ke nomor 2, karena nomor 2 ini menggunakan instruksi tersebut untuk menyimpan angka bytes 65 pada lokasi alamat 20, semua angka dalam desimal. Nah, untuk kita mengimplementasikannya, pertama itu kita bikin program dulu, yaitu bikin programnya ada di sebelah kiri ini teman-teman. Kalian bisa klik dan terus kalian tulis nama programnya, kemudian base address-nya. Ketika sudah, kalian tinggal klik add, dan kalau misalnya program yang tadi kalian buat itu sudah bikin, sudah kalian add, itu nanti akan ada muncul di program list. Nah, untuk implementasinya di sini itu adalah kita ke instruction, kita klik add new, kemudian akan muncul jendela baru lagi untuk kita klik mau nambah apa nih. Nah, tadi itu yang nomor 1 nomor 2 itu berkaitan, jadi itu adalah pakai STD atau store bytes. Kemudian dimintanya itu value-nya adalah 25 dan value-nya 25 dan 20 teman-teman. Jadi di sini kita bisa klik aja dalam angka semuanya desimal ya. Jadi sudah, kalian bisa meng-add ini, menambah addix ini ke new instruction. Jika sudah, tinggal di close, dan kalau untuk melihat outputnya kita cukup klik 2 kali. Jadi pembahasan untuk yang nomor 2 ini, itu sebagai contoh direct addressing, itu dengan memasukkan instruksi STB value 6520. Perintah ini artinya kita itu menyimpan data bytes berupa angka konstan 25 secara langsung ke dalam alamat memori 20. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 teman-teman. Nomor 3 ini kita itu buat instruksi untuk memindahkan angka 22 ke register R01. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 4, yaitu buat instruksi untuk menyimpan angka 51 pada lokasi alamat yang saat ini disimpan dalam register R01 teman-teman. Nah, ini adalah implementasi yang nomor 4. Kenapa kita menggunakan STB teman-teman di sini? Karena saya menggunakan indirect addressing kayak yang sebelumnya dengan perintah STB value 51 R01. Tanda underscore A ini
Artinya nilai 51 tidak disimpan di R01, melainkan disimpannya ke alamat memori yang nomor lokasinya ditunjukkan oleh isi R01, yaitu alamat 22. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 5. Jadi nomor 5 itu kita disuruhnya verifikasi bahwa bytes yang ditentukan telah ditulis ke lokasi alamat yang benar, dan melihat huruf A dan 3 kolom di bawah kolom data. Nah, nomor 5 ini kita disuruh untuk verifikasi bahwa bytes yang ditentukan telah ditulis ke alamat yang benar, dan di alamat memorinya itu, memori datanya itu ada huruf A dan 3 di kolom datanya. Nah, di sini bisa dilihat ya di data memori, di show program data memori. Nomor 5, kita memverifikasi hasil instruksi yang sudah dijalankan sebelumnya di jendela memori RAM. Nah, di sini kita sudah membuka memori RAM dan menampilkan di datanya ini ada A.3 gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, kita bisa lihat bersama itu pada baris alamat 20 telah terisi karakter huruf A itu kan yang seperti saya jelaskan tadi. Hal ini terjadi karena angka 25 yang kita masukkan di nomor 2 tadi itu otomatis diterjemahkan oleh sistem komputer ke dalam kode ASCII, di mana desimal 65 itu representasi dari huruf kapital A. Kemudian pada baris alamat 22 kita bisa lihat nih karakter angka 3 muncul tuh. Ini karena metode indirect addressing pada nomor 4 tadi itu berhasil. Angka 51 disimpan ke alamat 22 karena register R01 tadi berisi nilai 22. Dalam tabel kode ASCII, angka desimal 51 adalah representasi dari karakter angka 3, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut nih ke nomor 6. Nomor 6 itu kita disuruh buat sebuah perulangan. Pertama itu set dari R02 ke 0, increment nilai R02 sebesar 1. Jika nilai R01 adalah 5, maka keluar dari perulangan ini dan hentikan program. Jika tidak, lanjutkan perulangan, verifikasi bahwa perulangan ini bekerja. Oke, jadi yang tadi kita udah kerjain yang dari nomor 1 sampai nomor 5 itu programnya kita bisa ganti yang baru, atau kalian mau pakai program ini juga nggak apa-apa, tinggal kalian edit-edit. Kalau saya akan hapus program ini dan saya akan bikin baru lagi. Nah, setelah itu saya akan membuat program baru yang sesuai dengan instruksi nomor 6. Kita pertama move di sini. Jadi masuk ke soal 6 itu mempraktikkan pembuatan perulangan atau looping. Di sini saya membuat rangkaian instruksi untuk naikkan nilai di register R021 demi 1 hingga mencapai 5 angka. Pertama itu tadi saya menjalankan instruksi move value 0 R02 untuk memberikan nilai awal 0 pada register R02. Jadi kita bisa lihat di kolom register sebelah kanan itu nilai R02 sekarang adalah 0 ya tadi itu. Kemudian aku tambah lagi nih perintahnya yaitu add nilai 1 R02 yang berfungsi menambah nilai R02 itu sebesar 1 setiap kali dijalankan, diikuti dengan perintah CMP 5R02 untuk membandingkan apakah nilai R02 sudah menyentuh angka 5 atau belum.
inti dari loopingnya ini itu ada di perintah JNE plus 6. Itu artinya perintah jika perintah hasil perbandingan tadi belum sama dengan 5, not equal, maka CPU akan otomatis melompat kembali ke atas, tepatnya ke alamat instruksi add. Looping ini akan terus berputar sampai nilai R05 mencapai angka 5. Kemudian, program akan mengeksekusi perintah HLT untuk berhenti. Habis penyimpananku. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 7. Soal nomor 7 itu selanjutnya kita tanamkan teks pendek ke dalam memori kita sedang meretas sekarang. Klik dan sorot lokasi memori 0024 di bawah kolom PAD. Sekarang masukkan 02 HEIIOOD, yaitu desimal 13. OA yaitu desimal 10 ke dalam kotak BO hingga B7 dan klik tombol update. Teks hello sekarang seharusnya berada di memori, dimulai dari alamat 24. Apa yang harus dilakukan oleh 2 bytes hex terakhir ODOA langkah 9 di bawah dan bagaimana caranya? Oke. Di sini kita akan jelaskan menggunakan program ini juga, tidak masalah. Yang pertama itu kita akan masuk ke show programs data memory. Nah, di sini sudah muncul jendela baru yaitu data memory. Di sini kita perhatikan laat yang ada 0024, yaitu ini alamatnya. Kemudian kita perhatikan di sini debug control yang ada B0 sampai B7. Nah, di bawah B0 ini kita bisa isi keterangan yang sesuai dengan tadi yang di soal, teman-teman. B0 itu 02, kemudian B1 itu 68, kemudian B2 itu 65, kemudian B3 itu 6C, kemudian B4 juga 6C, kemudian B5 itu 6F, B6 OD, dan B7 OA. Setelah kita taruhnya seperti ini, kita klik update. Nah, di sini 24 ini sudah langsung tampil hello. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Oke. Awalnya kan diminta untuk memasukkan teks secara manual langsung ke dalam data memori pada alamat 0024 yang ini. Yaitu kita masukkannya ya di sini yang B0 sampai B7 ini tadi. Kemudian tadi saya sudah menginput kode biner dalam bentuk hex yaitu 02, 68, 65, 6C, 6C, 67, 02, dan 0D, dan 0A. Bisa kita lihat pada kolom sebelah kanan rangkaian kode hex ini sukses diterjemahkan menjadi hello. Jadi sebenarnya fungsi kode terakhir di OD dan OA itu apa sih? Jadi kode OD dan OA dalam standar IC bertindak sebagai kontrol karakter. Kode 0D adalah carriage return atau mengembalikan kursor ke awal baris. Dan OA adalah line fit, itu menurunkan kursor ke baris baru.
Jika digabungkan, fungsi sama seperti tombol enter atau new line ganti baris gitu pada keyboard kita. Jadi ini adalah hasil akhir dari nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8, teman-teman. Nomor 8 ini itu kita disuruh modifikasi perulangan di atas sehingga teks hello ditampilkan 5 kali di konsol. Untuk melakukan ini, Anda perlu menyisipkan instruksi out pada tempat yang tepat di dalam perulangan. Nah, jadi kita akan ini kalian bisa save programnya. Kalau saya tinggal remove ulangannya aja. Kemudian kita reset agar benar-benar bersih kosong. Kemudian kita ganti soal programnya jadi nomor 8. Kemudian kita add. Oke, jadi setelah kita masukin move, out, add, CMP untuk perulangan, JT6, dan HLT, itu kita jangan lupa di show programs data memory, itu yang di halaman 0024, alamat 0024, itu kalian jangan lupa untuk kalian ganti dari boolean ke string. String, kemudian value-nya ganti menjadi hello, agar output-nya nanti akan menampilkan hello, teman-teman. Setelah sudah, dari tanda panah yang ke bawah, kita reset program sampai ke atas, dan kita run. Nah, programnya ini akan berjalan sampai 5 kali, teman-teman, perulangannya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat hasil outputnya itu di advance input output ini. Nah, di sini sebentar. Itu kenapa hasilnya banyak banget? Karena sebenarnya tadi itu saya sudah record, tapi suara saya tidak masuk. Jadi saya ulangi lagi. Sebentar. Nah, sudah tampil seperti ini, berarti programnya sudah selesai, dan kita lihat input outputnya, teman-teman. Nah, hasilnya di sini itu ada halo 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Untuk cara kerja nomor 8 ini, saya menggabungkan logika looping perulangan dengan data string teks yang berada di memori alamat 24 tadi. Kemudian saya menyisipkan out 240 di dalam perulangan dan memastikan perintah JNE6 melompat secara tepat kembali ke alamat instruksi out tersebut. Tadi setelah kita lihat tadi pada saat di run itu, dan kemudian kita melihat konsol outputnya yang memunculkan halo, kata berhasil mencetak secara otomatis 5 kali berturut. Ini membuktikan instruksi output di dalam loop bekerja dengan sempurna untuk memanggil data teks dari RAM hingga batas counter perulangan terpenuhi, teman-teman. Lanjut, kita akan ke nomor 9, itu verifikasi bahwa ketika perulangan dieksekusi, kata hello ditampilkan 5 kali berturut-turut di bawah satu sama lain. Untuk melihat teks, klik tombol input output pada tampilan advance, lihat gambar
satu di atas. Sekarang buka jendela memori dan ubah OD dan OA pada kotak 86 dan 87 menjadi O00. Gunakan tombol update untuk mengubah memori dan ulangi. Bagaimana tampilannya berubah? Oke, kita akan memodifikasi. Sebenarnya kita tidak perlu lagi memodifikasi untuk yang 86 dan 87 karena di sini sudah langsung 0 karena tadi juga kita pakai string langsung untuk mengetik hello. Jadi tampilannya itu, makanya tampilan dari saya itu jadinya menyamping seperti ini teman-teman, tidak ngebawah begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 10, yaitu ubah perulangan menjadi subroutine, kemudian tambah instruksi yang diperlukan untuk memanggil subroutine ini. Oke. Oke, sudah selesai. Kita lihat input output. Nah, ini hasilnya dari nomor 10 ini, teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 10 ini, yaitu penerapan subroutine ini atau fungsi terpisah di dalam struktur CPU OS ini. Jadi di panel struktur sebelah kiri kita bisa lihat fungsi untuk mencetak teks tidak lagi ditaruh di dalam perulangan utama, melainkan diisolasi ke alamat bawah, itu ke alamat 28 ya teman-teman. Saya ganti ke 28 karena tadi saya sudah coba, tadi tidak bisa 24 teman-teman. Kemudian yang diawali dengan perintah out 240 gitu. Kemudian untuk mengeksekusi subroutine ini dari program utama itu, pertama itu ada perintah mshave, itu dijalankan untuk memesan atau mengalokasikan ruang kosong di memori stack. Kedua, itu perintah call 28 dijalankan untuk mengarahkan program counter melompat langsung ke alamat fungsi kita, yaitu alamat 28. Ketiga itu subroutine ditutup dengan perintah read atau return. Perintah read ini yang tugasnya tuh nyuruh CPU meloncat kembali ke program utama setelah fungsi cetak selesai dilakukan. Dengan memisahkan kode menjadi subroutine seperti ini, programnya aja tuh jadi lebih mencetaknya bisa dipanggil berulang kali di mana saja tanpa menulis ulang kodenya, teman-teman. Dan sekarang kita next ke soal nomor 11. Amati isi register PC dan program stack tepat sebelum pemanggilan subroutine. Amati kembali keduanya tepat setelah instruksi return dari subroutine dieksekusi. Jelaskan pengamatan Anda. Oke, analisis untuk nomor 11 ini, fungsi dari stack memori pada panel program stack RAM itu bisa kita lihat bersama, itu perintah call dieksekusi muncul pertanda TOS nih. Yang tadi itu, sebentar. Kita reset program, run lagi. Nah, di sini ada TOS nih. Dapat kita lihat itu ketika perintah call dieksekusi muncul penanda TOS atau top of stack di posisi 1 dengan nilai desimal 11. Nilai 11 ini itu return address atau alamat instruksi add yang berada tepat di bawah perintah call pada program utama. Jadi mekanis yang terjadi itu
di mana CPU tuh memasukkan alamat kembali ke dalam tumpukan memori paling atas agar arahnya tuh kembali ke program agar tidak tersesat. Kemudian begitu subroutine selesai dan memenuhi perintah read, itu CPU mengambil dan menghapus kembali data alamat 11 tadi dari tumpukan untuk memasukkan ke dalam program counter. Karena memori tumpukan ini bekerja menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, data alamat yang terakhir masuk akan menjadi pertama kali keluar saat fungsi selesai dikerjakan. Panel stack yang kembali kosong ini menjadi bukti bahwa CPU telah sukses kembali ke jalur program utama dengan aman. Dan yang terakhir, untuk soal terakhir itu simpan instruksi pada tampilan instruction memory ke dalam file dengan mengklik tombol save. Oke. Jadi di sini untuk nomor 12 itu kita ke tab instruction. Kemudian di situ ada banyak ya di sini ya. Ada add new, show, insert above, insert below di sini. Kemudian di sini kita bisa sebenarnya kalau mau nge-save programnya itu kalau mungkin versi yang teman-teman punya mungkin ada ya, mungkin di sini ada tombol save-nya, tapi untuk versi saya CPU OS-nya itu di sini, di save-nya di sini, teman-teman. Kalian klik save ini, kemudian kalian tinggal save program kalian di dokumen yang kalian mau. Setelah kalian save, itu tinggal setelah programnya kalian mau save di dokumen mana, kalian tinggal rename atau kalian langsung save aja di sini, teman-teman. Sebelum mengakhiri praktikum ini, saya mau minta maaf karena facecam saya itu tidak sampai full, tidak sampai akhir praktikum karena kondisi rekaman saya itu sudah habis penyimpanannya, jadi hanya di tengah saja facecam saya. Saya mohon minta maaf. Saya akhiri, maaf jika saya banyak salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.